Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zara Falika Refliza. Saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang David Hartley. David Hartley, ia adalah seorang penulis yang lahir pada 8 Agustus 1705 di Armley, Yorkshire. Ayahnya bekerja sebagai pendeta Anglikan yang meninggal ketika David berumur 15 tahun, sedangkan ibunya meninggal ketika ia berusia 3 bulan. Hartley menerima gelar BA dan MA di Jesus College, Cambridge. Hartley juga praktek kedokteran di Bury St. Boots, London and back, di mana ia meninggal pada 28 Agustus 1757. Teori David Hartley. Secara garis besar, David Hartley merumuskan teori neurofisiologis tentang transmisi ide-ide dan juga menggambarkan aktivitas fisik dalam hal asosiasi, yaitu sebuah konsep yang diantisipasi dengan prinsip kondisi. Hartley juga mengembangkan teori komprehensif asosiasionisme yang mencakup memori, imajinasi, impian, dan moralitas. Menurut beliau, tidak ada proses berpikir aktif yang terlibat. Semua ide yang ada, sekompleks apapun itu, terbuat dari sekumpulan sensasi. Untuk merangkapnya, asosiasi adalah satu-satunya proses yang bertanggung jawab dalam mengubah ide-ide yang sederhana menjadi lebih kompleks dan rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Putri Irawan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Ernst Mach. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt bukanlah nama seseorang, namun berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai bentuk, konfigurasi, atau keseluruhan, totalitas, dan hakikat. Aliran ini memandang keutamaan dari psikologi adalah mengenai keseluruhan. Mekanisme kerja aliran ini yaitu dengan menganalisis unsur-unsur kejiwaan. Psikologi aliran Gestalt memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama, sedangkan elemen kejiwaan lainnya merupakan faktor sekunder. Gejala-gejala psikis tertentu yang bersifat khusus menurut Gestalt merupakan totalitas yang menentukan tenaga batin dalam jiwa manusia. Menurutnya, fenomena yang terjadi merupakan kondisi dari proses fisiologis dan psikologis yang merupakan natural science. Lahir di Trier, Moravia, Kekaisaran Austria pada tanggal 18 Februari 1838. Ia merupakan seorang fisikawan dan filsuf asal Austria, di mana ia dianggap secara luas sebagai tokoh filsuf lingkaran Wina. Dan ia juga bertanggung jawab atas kemunculan positivisme logis pada abad 20. Ayahnya merupakan seorang guru yang mendalami sastra klasik dan tinggal dalam keluarga yang sangat tertutup. Berbeda dengan ayahnya, ibunya terlahir dalam keluarga pengacara dan dokter yang menjadikan ibunya mencintai puisi dan musik. Di usia yang ke-15 tahun, ia disekolahkan di sekolah umum di Vienna. Selama di Vienna, ia mulai tertarik pada ilmu pengetahuan. Kemampuannya tergolong biasa-biasa saja, namun kemampuan intelektualnya muncul saat masuk ke Universitas Vienna. Di sini, ia belajar matematika, fisika, filsafat, dan sejarah. Dan semua bidang tersebut mengantarkannya meraih gelar doktor dalam bidang fisika di tahun 1860. Setelah itu, Mach ditawari posisi profesor sebagai ahli bedah di Universitas Salzburg. Namun, ia lebih memilih posisi sebagai profesor fisika di Universitas Graz pada tahun 1866. Di universitas ini, ia banyak memfokuskan diri pada optik, yaitu suatu bidang yang sangat ia gemari dan tekuni. Ia dianggap sebagai tokoh yang memberikan pengaruh langsung terhadap kelompok filsuf lingkaran Wina dan paling bertanggung jawab atas kemunculan positivisme logis di abad ke-20.
Ia juga menentang spekulasi metafisika yang tidak memiliki landasan dalam pengalaman indera. Manusia hanya mengetahui satu sumber yang secara langsung mengungkap fakta-fakta ilmiah tentang indera manusia. Karena itu, semua yang dapat dikatakan realistis adalah apapun yang terkandung dalam suatu deskripsi lengkap tentang pengalaman indera. Menirukan pemikiran William James, Mach bersikeras pada gaya pragmatis bahwa menurut konsepsi, hukum alam adalah produk dari kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dengan alam, yaitu semua konsep yang melampaui sensasi harus dijustifikasi sebagai sarana untuk memahami, menguasai dan memprediksi lingkungan manusia, dan sistem konseptual yang berbeda dapat digunakan untuk tujuan ini dalam budaya yang berbeda dan pada waktu yang berbeda dengan ketetapan yang sama. Sekian penjelasan saya tentang Ernest Mach. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tazkia Widat Nabila. Di sini saya akan menjelaskan psikologi Gestalt tokoh Max Wertheimer. Biografi Max Wertheimer. Max Wertheimer lahir pada tahun 1880 di Praha dan memperoleh pendidikan di Universitas Charles. Ia wafat pada tahun 1943. Ia belajar bersama Stumpf di Berlin selama beberapa tahun sebelum bergabung dengan Cult di Würzburg. Ia meraih gelar doktornya pada tahun 1904. Di liburan musim panas pada tahun 1910, Max Wertheimer mendapatkan ide untuk melakukan eksperimen tentang gerakan yang tampak. Max Wertheimer merupakan kekuatan intelektual penuntun di antara para pendiri psikologi Gestalt. Melalui ajaran dan pertemuan pribadinya dengan psikolog-psikolog Amerika, ia berusaha memperluas lingkup prinsip Gestalt dari masalah perseptual ke proses berpikir. Ide-ide terakhirnya tentang psikologi kognitif dalam perspektif Gestalt tercakup dalam Productive Thinking yang dipublikasikan pada tahun 1945 setelah kematiannya. Ia menjadi kekuatan inspirasional bagi gerakan Gestalt di Amerika Serikat. Psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt adalah gerakan Jerman yang secara langsung menentang psikologi struktural Wundt. Yang mendasari psikologi Gestalt adalah nativistik, bahwa organisasi aktivitas mental membuat individu berinteraksi dengan lingkungan dengan cara-cara khas. Psikologi Gestalt mencakup penelitian tentang objek dan maknanya. Tujuan psikologi Gestalt adalah menyelidiki organisasi aktivitas mental dan mengetahui secara tepat karakteristik interaksi manusia lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Kurt Kafka. Kurt Kafka lahir di Berlin pada tanggal 18 Maret 1886 dan meninggal pada tahun 1941. Kafka meraih gelar dokternya di bawah bimbingan Stumpf pada tahun 1909 di Universitas di Berlin. Setelah bekerja sama dengan Werner dan Kohler di Frankfurt, Kafka bergabung dengan Universitas Gießen. Teori Kafka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Teori Kafka tentang belajar antara lain yang pertama, jejak ingatan. Jejak ingatan adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersiapkan sesuatu yang serupa jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua adalah perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemah, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan
dibutuhkan untuk mendapatkan gestalt yang lebih baik dan dalam ingatan. Yang ketiga adalah latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Kafka memperkenalkan psikologi gestalt kepada publik Amerika melalui tulisannya pada tahun 1922 yang berjudul Perfection: An Introduction to the Gest Theory. Dalam Psychological Bulletin, Kafka juga menuliskan buku tentang psikologi perkembangan anak yang berjudul The Growth of the Mind pada tahun 1921. Kafka mungkin merupakan penulis yang produktif di antara ketiga pendiri, namun kurang memiliki kualitas inspirasional yang dimiliki oleh Wertheimer dan kapasitas penuh pemikiran dan sistematik yang dimiliki Kohler. Meskipun demikian, ia berhasil menyebarkan ajaran-ajaran Gestalt kepada sejumlah besar psikolog, terutama di Amerika Serikat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia, dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Kohler merupakan tokoh penting dalam pengembangan pemikiran psikologi Gestalt yang berusaha memahami pembelajaran, persensi, dan komponen-komponen lain kehidupan mental sebagai kesatuan struktur. Tesis doktoralnya bersama Carl Stamm di Universitas Berlin pada tahun 1909 merupakan sebuah investigasi mengenai pendengaran sebagai seorang asisten dan dosen di Universitas Frankfurt Psychology Institute 1911. Dia melanjutkan penelitian auditorialnya pada tahun 1912. Dia bersama Kurt Kafka menjadi bahan eksperimen dari penelitian tentang presensi yang dilakukan oleh Max Wertheimer, yang laporannya tentang penelitian tersebut menghasilkan pemikiran Gestalt sebagai direktur bagian penelitian antropoid dari Russian Academy of Sciences di Tenerife pada tahun 1913 sampai 1920. Kohler mengadakan percobaan-percobaan mengenai pemecahan masalah yang dilakukan oleh kera-kera. Ia menemukan kemampuan para kera tersebut untuk menggunakan peralatan-peralatan sederhana dan membangun rangkaian-rangkaian sederhana. Kemudian pemikiran Wolfgang Kohler. Oposisi terhadap rezim Nazi. Partai Adolf Hitler berkuasa di Jerman pada akhir Januari 1933. Selama bulan-bulan pertama, Kohler tidak secara terbuka menyatakan pendapatnya tentang Nazi. Tetapi ketika kebijakan memisahkan guru-guru Yahudi dari penyelidikan mempengaruhi mantan mentornya Max Planck, psikolog memutuskan untuk menyatakan ketidakpuasannya. Maka pada bulan April 1933, Kohler menulis sebuah artikel berjudul Percakapan di Jerman. Ini adalah artikel terakhir yang diterbitkan selama rezim Nazi, yang secara terbuka mengkritik partai. Selama bulan-bulan berikutnya, psikolog diharapkan ditangkap, tetapi tidak pernah harus menghadapi situasi ini. Pada akhir tahun yang sama, situasi Kohler di universitas menurun dengan cepat. Ketika pada bulan Desember 1933 ia menolak untuk memulai kelasnya dengan salut Nazi. Ia mulai menderita catatan tidak terduga dari polisi di ruang kelasnya, serta meningkatnya tekanan dari atasannya pada tahun 1935. Ketika situasi tidak dapat dipertahankan, Kohler memutuskan untuk berimigrasi ke Amerika Serikat, di mana ia mulai bekerja di Universitas Swarthmore.
Dia tetap di sana selama 20 tahun sampai ia meninggalkan jabatan pada tahun 1955. Setelah itu, ia kembali ke penelitian di Universitas Dartmouth. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Widat Nabila akan menjelaskan psikologi Gets Out tokoh Kurt Lewin. Biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir di Jerman pada tahun 1890 dan wafat pada tahun 1947. Lewin meraih gelar doktor pada tahun 1914 di Berlin, di mana ia mempelajari matematika dan fisika serta psikologi. Setelah bekerja di dinas militer selama Perang Dunia ke-1, ia kembali ke Berlin dan terlibat dengan kelompok Gets Out yang dipimpin oleh Kohler. Dalam tradisi Gets Out, Lewin berpendapat bahwa kepribadian harus dipandang dalam konteks lapangan dinamis interaksi individu lingkungan. Lewin mengajarkan bahwa pembatasan deskripsi psikologi pada rata-rata kelompok atau ringkasan statistik akan menghilangkan pandangan individual. Lewin mengkritik teori Gets Out karena dianggapnya tidak adekuat. Pemikiran Lewin. Model lapangan interaktif individu dari Lewin didasarkan pada konsepnya tentang ruang hodologis, yang diartikan sebagai sistem geometrik yang menekankan pertama, gerakan sesuai jalur yang diarahkan secara psikologis, kedua, dinamika interaksi individu-individu lingkungan, ketiga, perilaku individu bila terdapat hambatan-hambatan lingkungan. Model Lewin adalah suatu sistem motivasional yang mengupayakan keseimbangan kekuatan dalam ruang kehidupan. Pandangan-pandangan Lewin memikat banyak psikolog karena jenis-jenis perilaku kompleks yang dapat dibahas dalam konteks ruang kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Zara Falika Refliza dengan nomor induk 0603521090 akan menjelaskan tentang Kurt Lewin. Kurt Lewin dilahirkan di Mogilno, Prusia pada 9 September 1890 dan memiliki 3 saudara. Pada tahun 1905, ia dan keluarganya pindah ke Berlin. Pada masa sekolahnya, Kurt mempelajari pendidikan humaniora klasik. Ia awalnya mengambil jurusan farmasi, kemudian pindah ke jurusan biologi. Namun pada tahun 1911, minatnya pindah ke filsafat, sehingga ia lebih banyak mengambil mata kuliah psikologi pada tahun itu sendiri. Kurt akhirnya tergabung dalam aliran psikologi perilaku sebelum mengubah haluan riset dan studinya ke aliran psikologi Gestalt, di mana Max Ward Palmer juga bagian dari aliran tersebut. Kurt juga bergabung dengan Institut Psikologi Universitas Berlin, di mana ia mengajar dan memberikan seminar tentang filsafat dan psikologi. Karya Kurt Lewin yang sering diterapkan yaitu yang pertama adalah teori Medan, Feld Theory. Yang kedua adalah teori perubahan atau change theory. Dan yang ketiga adalah teori dinamika kelompok atau biasa disebut dengan grup dinamik. Medan adalah teori yang mempelajari tentang individual kepada medan keseluruhan. Teori perubahan adalah teori yang mempelajari tentang sikap laku atau perilaku seseorang. Dan teori dinamika kelompok adalah teori yang mempelajari tentang hubungan antar kelompok. Dan yang dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Putri Rawan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt, yang dimana salah satu tokohnya yaitu adalah Fritz Perls. Fritz dilahirkan di Berlin pada tahun 1893. Ia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Tetapi sesaat sebelum dimulai Perang Dunia Pertama, dia mengintrospeksi studinya. Pada tahun 1920, ia memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran dan khusus neuropsikiatri. Kemudian pada tahun 1926, ia bertemu Karen Horney dengan siapa dia akan berbagi hubungan yang dekat. Berkat dia menjadi tertarik pada psikoanalisis
dan memulai mempelajarinya di berbagai pusat dan institut. Kemudian dia menjadi seorang psikoanalisis. Fritz tertarik pada psikologi psikoanalitik, meskipun kemudian berbeda dengan psikoanalisis. Fritz menciptakan terapi Gestalt. Terapi Gestalt menurut Fritz Perls. Pada tahun 1946, ia pindah bersama keluarganya ke New York, di mana ia bekerja bersama Wilhelm Reich dan Karen Horney, tapi ia segera memulai bekerja dengan Paul Goodman di Manhattan. Bersama dengan Paul dan Rob Heverlin, ia menerbitkan buku terapi Gestalt Eksistensi dan Pertumbuhan Kepribadian Manusia berdasarkan penelitian dan data klinis Fritz. Pada tahun 1951, ia mendirikan Institut Terapi Gestalt New York dan mulai melatih para psikolog yang tertarik pada model terapinya. Kemudian di tahun 1964, Fritz pindah ke California untuk mengajarkan terapi Gestalt sebagai cara hidup daripada sebagai model terapi di Institut Esalen di California, dengan mana ia bekerja sama dengan Laura Perls mengambil alih arah New York Institute. Dan pada 1969, ia pindah ke Kanada dan membentuk komunitas untuk terapis. Terapi Gestalt lebih dari sekedar psikoterapi. Terapi Gestalt itu dianggap sebagai model psikoterapi humanistik dan menempatkan aksennya pada saat ini dan kesadaran diri dari pengalaman emosional dan korporal. Umumnya disensor dalam budaya barat, manusia dilihat dari perspektif holistik dan mempersatukan, mengintegrasikan pada saat yang sama. Dimensi sensorik, afektif, intelektual, sosial, dan spiritual, serta memahami yang satu ini dalam bukunya Pengalaman Global. Pandangan teori hakikat manusia. Pandangan pendekatan Gestalt terhadap manusia dipengaruhi oleh filsafat eksistensial dan fenomenologi. Asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan di dunia sekitarnya. Perls melihat manusia sebagaimana organisme yang total, bukan hanya memiliki potensi otak. Menurutnya, individu akan lebih baik bila mereka kehilangan pikiran mereka dan beralih ke sensasi. Artinya, bahwa badan dan perasaan adalah indikator yang lebih baik dan bisa dipercaya untuk melihat psikologis individu. Perls percaya bahwa kesadaran saja bisa menjadi obat bagi permasalahan individu. Dengan kesadaran penuh, individu dapat mengembangkan pengaturan diri atau self-regulation dan dapat mengontrol dirinya. Menurut pendekatan Gestalt, area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami. Pada saat sekarang, perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total, yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Banyak orang yang memisahkan kehidupannya dan lebih berkonsentrasi, serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam diri yang dapat terlihat dari gaya hidup yang tidak efektif yang mengakibatkan para produktivitas yang rendah, bahkan membuat masa kehidupan yang lebih serius. Mencari kesadaran diri. Praktiknya menggunakan wawasan tentang pengalaman pasien untuk mengekspresikan secara kreatif cara menemukan kepuasan sendiri di berbagai bidang kehidupannya. Dasar dari model terapi ini adalah kesadaran diri pasien mengenai perilaku, emosi, perasaan, persepsi, dan sensasi mereka.
Oleh karena itu, tidak hanya fokus menjalankan asal-usul kesulitan dan rasa sakit yang dirasakan individu, tetapi juga memungkinkan bereksperimen dengan solusi baru. Dan yang lebih penting daripada mengapa ketika seseorang memahami bagaimana dia melakukan apa yang dilakukan, dia dapat mengerti mengapa dia melakukannya. Terapis tidak memberitahu pasien apa yang harus dilakukan, tetapi menggunakan kapasitas pendidikan dialog dan mementingkan ikatan kepercayaan dengannya, dengan tujuan meningkatkan keaslian hubungan. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Fritz Perls. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzi Maharani Andrika dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Metzger. Ia adalah salah satu penerus psikologi Gestalt, lahir pada tanggal 22 Juli 1899 dan meninggal pada tanggal 20 Desember 1979. Ia merupakan tokoh psikologi Gestalt yang sangat penting di Jerman. Metzger dikenal dengan eksperimennya yang mengenal efek Grenfell. Metzger adalah pengajar dan rekan pengasas teori Gestalt sekolahnya, Berlin. Max Weber, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kofler. Pada awal tahun 1940, Metzger menjadi ketua di Münster. Kemudian pemikiran Metzger dalam bukunya yang berjudul Laws of Saying Metzger melengkapkan koleksi fenomena dari persepsi sehari-hari, dan seni rupa selalu berusaha untuk mencari ilustrasi yang lebih menarik untuk sudut pandang Gestalt. Argumen utama Wolfgang Metzger yang diambil dari teori Gestalt adalah bahwa objek yang kita rasakan dalam pengalaman visual bukanlah objek sendiri, tetapi gambaran persepsi dari objek yang dibangun oleh otak kita menurut aturan alam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh dari psikologi Gestalt, yaitu Laura Perl. Laura Perl menikah dengan Friedrich Perl dan ikut mendirikan sekolah psikoterapi Gestalt. Ia lahir sebagai Lauren Poster pada 15 Agustus 1905 di Prozeim, Jerman. Dia adalah seorang psikolog dan praktisi terkemuka dalam haknya sendiri dan independen dari suaminya. Dan dia mengelola sendiri lembaga Gestalt pertama, yaitu Institut Terapi Gestalt New York. Psikologi Gestalt dan psikoterapi Gestalt memang berbeda meskipun tentu saja ada kesamaannya. Perbedaan ada pada pendapat, penelitian, dan penerapannya. Persamaannya ada pada pandangan bahwa keseluruhan bukan hanya jumlah bagian dan itu merupakan inti perhatian. Teori psikologi Gestalt lebih pada persepsi dan dinamika hubungan antara benda dan latar. Psikoterapi Gestalt dikembangkan untuk menangani mereka yang mempunyai beban psikologis dan membutuhkan terapi untuk mendampinginya. Beberapa prinsip dasar yang mendasari teori terapi Gestalt secara singkat diuraikan dalam bagian ini. Holisme Gestalt adalah kata Jerman yang berarti keseluruhan atau penyelesaian atau bentuk yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian tanpa kehilangan esensinya. Terapi teori medan Gestalt berdasarkan teori medan yang didasarkan pada prinsip bahwa organisme harus dilihat dalam lingkungannya atau dalamnya konteks sebagai bagian dari bidang yang terus berubah. Terapi Gestalt bertumpu pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah relasional dalam flux, saling terkait, dan dalam proses. Organismik, peraturan, diri, proses, toko, formasi yang terkait dengan prinsip organismik, peraturan diri, suatu proses di mana kesetimbangan tergantung dengan munculnya kebutuhan, esensi, atau minat. Organisme akan melakukan yang terbaik untuk mengatur diri mereka sendiri, mengingat kemampuan mereka sendiri dan sumber daya lingkungan mereka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.